Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabarnya? Aduh, rasanya sudah lama sekali ya aku tidak menemani kamu every Saturday night ya. Pasti kangen kan sama jokes receh aku yang barusan tadi itu jokes ya. Agak nggak jelas ya. Oke, anyway, apa kabar semuanya? Aku harap kabarnya sehat-sehat semua ya di tengah pandemi yang nggak kelar-kelar gitu ya, udah mau 3 tahun dan kayaknya makin lama nih pandemi. Tapi oke, anyway, aku harap pokoknya semua sehat selalu ya. Dan seperti biasa di hari Sabtu malam, di malam minggu, di Saturday night, di Set Night, setiap jam 7 malam di mana kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Yeay! Ya, kok aku heboh sendiri sih? Tolong dong kru aku semangat dong, tepuk tangannya boleh minta, oke? Iya, nanti dikasih efek tepuk tangan gitu loh yang banyak, soalnya kru aku jauh banget di atas sana ya, oke? Terima kasih, aku bersyukur banget ya karena kita ada di episode perdana di tahun episode perdana kan? Oh senyum, episode perdana Cemilan di tahun 2022. Woo! Thank you, terima kasih semuanya. Woohoo, yes. Oke, karena kita ada di episode perdana, episode pertama di tahun 2022 ya, di bulan yang kedua juga. Bulan Februari itu tanggalnya cantik-cantik ya, kan bulan 2 tahun 2022. Ya, oke. Anyway, di yang sekarang kan biasanya itu kalau misalnya masuk tahun baru kan kita ngomongin soal resolusi gitu kan, kayak harapan ya, target di tahun 2022 ini. Tapi kan pasti yang kayak Kairen, hello ya. Ini bahkan udah Februari udah mau habis gitu kan, masih ngomongin resolusi, telat kali ya. Tapi tenang ya, kita kali ini bakal ngebahas tentang resolusi yang pokoknya beda dan yang menarik pastinya ya. Dan seperti biasa, kok seperti biasa sih? Karena kan ini udah tahun baru ya, tahun baru aku sudah mengundang narasumber berapa orang? Pasti nggak tahu ya, ada 2 orang. Woo! Iya. Aku ngapain sih ini ya, oke. Ya, seperti biasa ya, Cemilan tuh pasti narasumbernya 2 orang gitu kan. Karena kan emang 2022 ini harus berdua. Aduh. Iya kan, benar ya. Oke, anyway. Ya, mungkin teman-teman yang sering atau rajin ngikutin Cemilan pasti udah kenal sih sama mereka berdua. Tapi untuk kamu yang barusan gabung ya, nih kayak siaran radio, ya kan. Untuk kamu yang mungkin baru nonton Cemilan nih, terus nggak tahu nama mereka, iya mereka bakal kenalan. So, aku mau nyapa dulu, halo. Halo. Iya, makasih ya untuk semangatnya gitu. Aku seneng banget, kru aku soalnya emang gitu, dia nggak dukung gitu ya. Ya oke, halo, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik ya, sehat ya, puji Tuhan. Oke, aku udah tahu nama kalian pasti ya kan? Iya, tapi kan yang nonton nggak tahu. Jadi boleh kali dikenalin nama sama kesibukannya apa nih? Siapa dulu, ayo? Dari Oke, yes. Ya, perkenalkan nama saya Albert Jonathan Sampurno. Kesibukan sebagai mahasiswa yang lagi libur sekarang. Kenapa dalam rangka apa libur? Pencegahan COVID-19. Oh iya, berarti bakal ada kuliah online Ya, lah ya? Nggak tahu, tapi ya kita doain aja ya gitu kan. Enak banget sih libur, aku juga pengen ya. Oke, terima kasih Albert ya. Seperti biasa aku dari dulu manggil dia Albert ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Albert. Oke, next. Silakan. Halo, perkenalkan nama aku Natania Carin Manafe. Kesibukan aku kelas 12, masih kelas 12 sekarang. Oh, sekolah berarti ya? Iya. Iya, namanya kelas 12 ya, mohon maaf. Oh iya, jadi Carin ini kelas 12. Kalau zaman aku kelas 3. Iya kan? Iya sih, 12, kelas 3 SMA. Iya. Oke deh, aduh terima kasih untuk Carin dan juga Albert ya, sudah menjadi tamu pertama Cemilan ya di of the year. Iya. Kan? Iya. Nah, kita ngomongin soal yang tadi aku bilang kan, kita mau ngomongin soal resolution ya. Resolusi of the year. Resolution tapi resolusi of the year. Ngeri kan maksudnya? Iya, oke. Ya ampun, aku kenapa sih hari ini heboh banget. Iya, soalnya aku seneng banget karena Cemilan udah mulai gitu ya kan. Nah, kita kan mau ngomongin soal resolusi ini. Kayak yang tadi aku bilang di awal. Nah,
Aku mau nanya dong, kalian pas masuk tahun baru kemarin, kalian bikin resolusi nggak sih? Bikin. Ada, Bikin kan? ditulis, disimpan di Alkitab. Wow, emang sangat-sangat mahasiswa Mahasiswa teologi. beda. Iya, beda. Iya, mahasiswa beda ya kan, sekolah aku udah lulus. Siswa. Iya ya. Oh, dicatat, dibikin. Dicatat, dipakai apa? Sticky note. Sticky Stick note. note, sticky- stick iya, stick iya. note. Ya. Stick note ditulis, ditempel di Alkitab Wow, itu kamu doain tiap. setiap malam. Bohong. Bohong. Enggak beneran, Oh, Kak. enggak, beneran. Iya, nggak apa-apa. Aku percaya kok. Oke, kalau Charin Bikin. bikin resolusi. Tapi nggak dicatat, nggak Terus? ditulis. Jadi ya diingat-ingat doang. diinget-inget doang. Tapi itu ntar lupa loh. Iya sih. Aku soalnya gitu. gimana? Aku soalnya gitu. Iya sih. Iya, tapi ya udahlah ya. Maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus juga kan resolusi dicatat gitu kan. Ya, tapi bikin ya, bikin resolusi. Nah, itu maksudnya tiap tahun bikin atau Kalau mood sih. kalau mood ya Maksudnya, bagus. Kalau misalnya moodnya pas tahun baru ya bikin. Kalau misalnya pas pertengahan tahun bikin juga. Kalau Baru tahun ini, Kak. Jadi kayak kan resolusi itu harus ada target di tahun ini. yes. Kalau tahun-tahun lalu itu menganggap bahwa kayak biasa aja sih. Misalnya tahun baru, udah jalanin kayak tahun lalunya aja, kayak gitu. Oh iya, iya. Bener. Aku tuh kayak tiap tahun bikin resolusi, tapi kayak bulan sekarang ini aku udah lupa resolusi kemarin apa gitu ya. Nah oke, menurut kalian resolusi itu penting nggak sih? Siapa nih? Cari. Penting. Pentingnya kenapa? Biar lebih terarah aja. Biar 1 tahun ini kita tahu kita mau ngapain. Ada lebih, kalau bahasa kerennya terorganisasi. Oh, Terorganisasi. terorganisasi. Ya, terorganisir, tersistem, Sistematis. tersistem. Benar nggak sih? Iya, ini mahasiswa siapa? Ya oke, kalau Albert, menurut kamu penting nggak? Penting. Pentingnya kenapa? Karena setiap manusia pasti punya tujuan dan target di dalam kehidupannya. Enggak juga, ada orang-orang di luar sana yang aku tuh hidup kayak air, Kak. Ngalir. Kayak ngalir gitu. Ya itulah, mereka kan nggak punya resolusi dan hidup mereka kita lihat lah di luarnya. Oh iya sih, benar-benar. Wow, iya sih benar-benar ya. Dan emang. kehidupan kita bisa apa ya, terarah. Jadi kayak misalnya kalau kita udah satu tujuan, kita bisa fokus. Jadi kayak kita nggak bisa nyimpang lagi, nggak apa ya, terbagi lah fokusnya gitu. Iya sih benar ya, kalau misalnya kita punya resolusi, itu tuh kayak, ya benar kalau misalnya kayak Albert dicatat, itu tuh jadi kayak tahu nih pokok doanya tiap malam didoain ya. Jadi tahu tiap malam didoakan. Jadi tujuan itu untuk itu gitu. Yes. Nah, Oreo, Kak. emang ya, emang resolusi kalian masuk tahun baru apa sih? Boleh tahu nggak? Atau ada yang rahasia? Ya, Charin. Oh iya. Gak banyak sih Kak, lebih jadi orang yang lebih baik aja sama bikin memori yang banyak sama orang-orang sekitar sih. Iya, cherish every moment ya. Betul. Oh jadi apa tadi yang pertama? Jadi orang yang lebih baik dan Bikin memori sama orang-orang. bikin memori sama orang-orang. Oh, ya, oke. Nice. Kalau Albert? Kalau saya sebagai mahasiswa teologi tingkat 3, harapan, ini masih harapan kecil sih, pengen keluar pelayanan. Keluar dari Iya. oh iya. Emang kenapa selama ini? Kan COVID, jadi nggak bisa keluar, jadi pelayanan hanya di dalam saja. Habis itu kalau harapan besar, pengen apa ya, orang itu lihat aku jadi teladan, Oh lihat iya. orang jadi kayak terberkati mungkin dari hal-hal kecil. Resolusi. Kalian nggak mau nanya aku gitu? Oh ya, kalau Kakak Oh apa? iya. Aduh maaf ya Kak ya. Iya iya. Wah, resolusi kakak gimana? Resolusi aku kayak aku bilang ya, aku lupa kan tadi. Tapi resolusi aku sebenarnya kayak yang belum selesai di tahun kemarin, kayak tahun ini pengen di Apa itu Kak? Contoh sekolah. sekolah. S2. Iya, sekolah lagi. Pengen sih sekolah lagi, tapi Di sini? Enggak, oh enggak. Siapa tahu kan Kak Grace. iya. Iya sih, pengennya sekolah kalau aku pengen sekolah lagi terus. Iya itu sih. Aku justru kalau iya ya kalau bikin memori
Iya sih, aku tuh kadang kayak gitu kan, kayak aku tuh pengen kayak hal-hal kecil tuh aku dokumentasikan gitu. Tapi ntar udah lewat baru yang kayak, ya kok nggak difoto kayak gitu. Lupa. Manusia. Oke, anyway itu tadi resolusi narasumber aku ya, resolusinya Charin, Albrecht dan juga resolusi aku. Nah, resolusi itu emang kayak khusus tahun baru aja. Kan maksudnya biasanya tuh kan orang kalau ngomongin tahun baru tuh yang langsung kayak iya resolusi tahun ini. Kayak ngomongin resolusi itu cuma di tahun baru aja. Emang iya? Siapa judulnya? Albrecht dulu. Yes. Resolusi cuma tahun enggak sih Kak. Aku setiap hari. Iya. Setiap detik itu kita punya target sih Kak ke depan. Misalnya 1 jam ini kita mau ngapain? Target kita ngapain? Besok kita ngapain? Dan setiap malam itu aku setiap mikir, ya hari ini tadi aku ngapain aja ya? Apa yang bisa aku perbaikin besok lagi? Kayak target apa yang harus ku capai besok lagi? Meskipun itu dari hal-hal kecil aja, hal-hal simple, hal yang sebenarnya nggak dilihat orang, tapi kayak punya dampak juga buat diri kita sendiri kan. Target kita bisa merubah kita menjadi lebih baik itu aja sih. Setiap hari. Kalau Charin? Sama sih kayak Kak Aseng, maksudnya kalau kita bikinnya cuma di awal tahun aja kemungkinan besar kayak kakak tadi udah lupa di pertengahan. Iya, ini jangan dicontoh ya pemirsa ya, jangan dicontoh yang nggak ditulis dan Lupita Luna ya. Oke lanjut. Pintar. Siap. Itu aja tiap hari ya. Tapi by the way aku salut loh sama siapa judulnya? Albrecht. Maksudnya kan dia cowok kan, maksudnya cowok itu kan lebih yang kayak cuek gitu kan, yang kayak Jangan dibenci. jangan ya. Enggak, maksudnya cowok itu kan biasanya cuek terus yang kayak ya udahlah gitu. Apalagi yang kayak di kamar terus mikirin aku 1 hari ini ngapain aja, itu yang kayak aku terimain seriously. Enggak, tapi beneran ini beneran. Beneran. Wow. Setiap doa malam. Ya. Itu mesti dicontoh ya teman-teman. Yang tadi itu jangan dicontoh, yang ini tadi bagus harus dicontoh ya. Nah, oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Emang kalau bikin resolusi itu cuman kayak apa sih yang mesti disadarin dan dilakukan ketika mau bikin resolusi gitu? Maksudnya yang kayak ya udah misalnya kayak oke kalau Charin mungkin iya aku udah kelas 12 aku pengen tahun ini lulus aja gitu, terus bisa masuk ke kampus yang aku pengenin kayak gitu-gitu. Gitu aja atau apa yang mesti kita sadarin dan mesti kita lakuin sebelum kita bikin resolusi? Charin. Kalau aku menurut aku undang Tuhan masuk sih, libatkan Tuhan sih. Kalau Mama juga ajarin kayak gitu kan, untuk selalu melibatkan Tuhan, jadi itu hal yang pertama dilakukan. Oh iya, libatkan Tuhan. Yes. Iya sih benar. Iya benar. Kalau itu aja. Yes. Okay. Kalau dari Albrecht? Dari diri sendiri, niat dulu. Oh yes. Kalau percuma kita punya resolusi tapi kayak kita jalannya asal-asalan, kita jalannya nyimpang, itu pasti resolusi kita nggak akan tergapai. Punya niat dulu dalam diri, mau capai target itu dan berusaha sekeras mungkin, dan juga sadar diri bahwa di dalam kehidupan pasti ada gagal. Tapi apakah ketika kita gagal itu kita bisa bangkit nggak? Niat, libatkan Tuhan. Lihat lagi niat, terus libatkan Tuhan juga, terus juga ya tahu bahwa ya benar ya gagal itu adalah bagian dari hidup ya, dan semua orang pernah gagal, dan ketika gagal pun ya jangan ya udah aku gagal aku sedih ya udah aku lemah tak berdaya gitu, enggak ya, tapi justru harus bangkit lagi, bekerja keras lagi gitu. Nah ini sebenarnya agak menyimpang dari topik kita sih, iya rancu ya, agak ya dari topik bahasan kita tentang resolusi of the year ini. Nah, menurut kalian definisi bekerja keras ini sebenarnya aku nggak ada kasih materi ini ya, tapi menurut kalian bekerja keras tuh yang kayak gimana sih? Maksudnya yang kayak aku bekerja, tapi apakah aku udah bekerja keras? Nah, menurut kalian bekerja keras tuh yang kayak gimana sih maksudnya? Albrecht. Bekerja keras itu dari hasil diri kita sendiri, apa yang kita dapetin, meskipun itu kecil, tapi kalau dari diri kita sendiri tanpa ada mungkin orang lain, tanpa ada kita ngelakuin kecurangan-kecurangan untuk bisa dapetin itu, dan ketika kita lakuin dengan rendah hati sama jujur, itu sih kerja keras yang sesungguhnya. Gila. Wah emang beda ya.
Kalau Charin Apa ya? Bekerja keras ya. Nggak ngerti sih Kak, aku jujur. nggak ngerti. Maksudnya abstrak banget, maksudnya masih belum ngerti. Iya. Iya, aku tuh kadang juga kayak aku apa aku udah bekerja keras ya gitu kan. Kayak aku dengar bekerja dengan segenap tenaga, dengan sekuat tenaga, terus aku yang kayak ya aku bekerja dari jam sekian sampai jam sekian itu aku bekerja. Terus aku bekerja keras di mana ya? Aku udah bekerja keras belum ya? Kayak gitu. Iya nggak sih? Kalian langsung kayak cung gitu kan? Iya, aku juga pas dengar itu aku kayak iya ya, aku udah bekerja keras apa belum gitu. Nah, teman-teman kita bakal lanjut ya ngomongin soal resolution ini ya dengan narasumber aku dan juga sama aku pastinya ya. Ya oke, Charin mau ikut juga nggak? Ya oke ya. Oke, kita bakal lanjutin ngomong soal ini, tapi ya aku mau ngajakin narasumber aku untuk juga cemilan ya, namanya juga acara cemilan ya. Kalau nggak ada cemilan gimana, walaupun emang dari tadi sudah sambil ya dicemilin, udah sambil dicemilin, tapi it's okay, kita mau makan sama minum dulu, so jangan kemana-mana, tetap di Cemilan, cerita milenial anak muda. Oke deh teman-teman, balik lagi nih barengan sama Iren, barengan sama Charin dan juga sama Albert di Cemilan ya. Ini kita temanya love ya, karena kan kemarin baru Valentine ya kan. Iya, jadi kita temanya love gitu. Nih apa ya, random banget sih. Kenapa bisa temanya love gitu ya. Oke. Balik lagi sama kita bertiga di Cemilan ya. Tadi udah barusan nyemil, barusan minum juga. Nah, kita lanjut ke topik obrolan kita of the day tentang resolusi ya. Nah, tadi kan pada bilang ya resolusi itu penting gitu kan. Banyak yang bilang untuk supaya ya hidup kita jadi terarah gitu Kak. Nggak yang udah asal aja gitu, udah asal jalan gitu kan. Terus juga jadi lebih terarah. Terus ya lebih terarah ya. Kan? Ya, lebih terstruktur. Yes, lebih terorganisir ya. Banyak ya bahasanya untuk itu. Lebih terpola. Yes, lebih garis. Lebih terbentuk. Yes, lebih tervolume. Ya, oke, kita lanjut mau ngomongin kan tentang resolusi. Kalau misalnya ada, ada nggak sih resolusi kalian yang gagal? Aduh. Albert. Ada. Resolusi aku tahun lalu pengen keluarga aku percaya Tuhan Yesus semua. Dan pengen keluarga percaya Tuhan Yesus. Dan Popo masih sampai sekarang belum. Nenek. Oh, nenek. Nenek. Oh, bilangnya apa? Popo. Oh. Yang di TikTok itu loh Kak. Tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa di TikTok kenapa? Enggak lah, biar aku nggak yang kayak Kak Iren kudet banget sih. Enggak. Serius. Oh ya, oke. Iya, terus itu gagal. Dan kayak rasa apa ya? Udah males doain, males apa. Tapi sampai sekarang aku masih doain. Katanya mau dibaptis. Ya, aku sampai doain Popo aku sampai sekarang, dan resolusi aku tahun ini semoga berhasil. Popo ada keinginan untuk dibaptis. Amin. Ya, untuk Poponya Popo. Untuk Poponya Albert dimanapun berada. Dimanapun berada. Mungkin ada yang mau disampaikan. Apaan sih kita kayak film-film gitu. Ketika kita gagal, kita jangan terfokus pada kegagalan itu. Tapi kita harus bangkit dan berusaha untuk mencapai target itu. Yes, betul ya. Jadi ya itu sih benar. Ya kalau misalnya iya kan kadang kalau kita udah doain orang terus kayak nah ini gitu ya. Mungkin kalau keluarga atau nenek gitu kan kayak ya udah maksudnya bakal terus. Tapi kan kalau orang nggak kenal misalnya teman kita terus kita doain terus kayak serah lo dah gitu nih kan pasti kan kayak gitu. Tapi jangan ya, harus tetap doakan. Oke, kalau Charin ada nggak sih resolusi yang mungkin itu tadi Kak, bikin memori sama orang-orang di sekitar. Tahun lalu tuh sebenarnya nggak terlalu gitu loh Kak. Jadi rada aku masih agak milih-milih buat bikin memori sama orang. Jadi sebenarnya agak nyeselnya di situ. Gitu. Padahal kan lumayan banget buat dikenang di tahun ini. Sama PTM. Oh iya, kenapa? Gimana? Oh iya, PTM. Oh my god. Iya, ceritain dong. Ceritain gimana ya? Kan udah 2 tahun. 2 tahun nggak masuk sekolah, maksudnya 2 tahun online. Terus pas dibilang kalau tahun ini mau masuk sekolah full 100%, senang. Udah senang, maksudnya udah bisa balik lagi sama teman-teman, udah bisa akrab lagi sama teman-teman, apalagi kelas 12 kan akhir-akhir. Iya kan. Iya, jadi aku masih anak
Iya kan? Oke, lanjut. Iya, jadi seneng banget. Terus tiba-tiba dapat pengumuman 50%. Jadi AB-AB, terus kayak oh ya udah nggak apa-apa. AB-AB itu apa? Maksudnya Senin kelas A, besok kelas B. Oh, bukan gitu terus. warna Aku AB-AB. kira donor darah, Kak. AB. Darah AB. AB-AB itu kan warna. AB. Oh. Putih AB-AB. Oh. Ngerti kan putih abu-abu maksudnya? Ya ngerti. Iya, iya. ngerti. Lanjut. Ketawa dong, tolong. Iya, oke. Makasih ya semuanya. Oke, lanjut. Iya, terus akhirnya itu cuma 1 minggu doang. AB-AB itu, yang 50%. Terus Senin kemarin langsung online full. Jadi kayak ya udah mau gimana lagi. Sedih nggak sih? Banget Kak. Terus Apalagi kelas 12. udah tinggal 6 bulan ini. Biasanya udah pada pisah, udah pada masuk kampus kan. Iya. Sedih tapi ya udahlah. Cariin sambil dicemil ya. Oke, terus bagaimana kalau misalnya kalian secara pribadi bikin resolusi atau punya target lah ya, harapan kalian, terus harapan itu nggak tercapai, gagal. Apa yang akan kalian lakukan? Akan yang kayak ya udahlah ya, aku hidup ngalir aja, atau justru marah sama Tuhan, atau yang kayak udahlah aku nggak mau, atau misalnya kayak Albert, aku nggak mau berdoa lagi lah gitu, udahlah udah capek gitu. Albert. Pikiran orang pasti akan lari kan ketika kita gagal dari resolusi itu, cari resolusi lain. Tapi menurut saya bahwa kita harus tetap bertahan pada resolusi kita yang awal. Karena itu emang keinginan kita banget kan, harus kita capai. Tapi ya itu bahwa ketika kita gagal, jangan pernah lari sih. Tetapin hati sungguh-sungguh, berusaha lebih keras lagi, lebih bekerja keras kalau tadi kita bahas. Bekerja keras lagi, mau gagal berapa kali, coba lagi, gagal coba. Sampai kita berhasil. Kalau Carin? Kayaknya aku bakal go with the flow aja kali Kak, ngalir. Karena kalau misalnya mau marah juga mau marah ke siapa. Kayak buang-buang waktu aja kalau mau marah. Kata orang-orang kan life must go on ya. Iya. Jadi kayak ya udah. Gitu. Terus kalau misalnya gagal ya bikin lagi, lanjut. Masa mau berhenti? Nanggung. Harusnya kayak gitu ya. Dan iya aku tambahin juga, iya sih harus ya lanjut gitu. Life must go on soalnya. Dan biasanya tuh orang kalau bikin resolusi tuh kan kadang ada yang dari diri sendiri, ada juga yang ikut-ikut orang. Ya kan kayak, resolusi dia Kalau tuh nggak bagus. gitu harapan dari orang tua jadinya Iya. ada. Iya. Ada juga Terus itu tekanan. gimana dong? Kalau misalnya punya resolusi kalian atau target kalian atau harapan kalian di tahun ini tuh beda sama orang tua. Terus kalian apa yang kalian lakukan? Kalau aku ngikut Aku selama mau tanya Carin dulu. gitu. Iya, oke. Yes. Oke, Carin. Kasihan. Kalau misalnya itu masih baik buat aku, ikut. Tapi kalau misalnya emang menurut aku udah nggak klop di aku, kayak tetap ngikut. Sama. Gimana lagi? Iya, tetap ngikut ya. Kamu nggak akan yang kayak, "Ma, ini hidup aku." Enggak. Gitu. Enggak ya. Agak Aku juga nggak akan kayak gitu. Durhaka Gitu kan. Keluar kamu dari rumah gitu kan. Iya sih. Ya udah ikut aja gitu kan tetap. Oke, kalau Albert kamu gimana? Sama, ikut selama itu positif. Kalau dari orang tua disuruh ini tak positif, tapi kalau biasa kalau aku nggak mau, tapi orang tua itu dukung, tetap dukung. Kalau orang tua aku sih gitu, kalau nggak mau dia tetap dukung, apa yang jadi mau kamu, selama itu nggak merugikan diri kamu sendiri dan orang tua. Gitu. Iya sih. kalau Kairin Apa tadi pertanyaan aku ya? orang tua. Oh iya, aku sih bakal ngikut ya, mungkin karena aku tuh mencoba nggak ikut nonton mempak gitu kan. Sama aja anak mama, anak orang tua. Iya. Mereka lebih lama hidup. Iya, mereka lebih lama hidup gitu kan. Cuman kan kita tuh kadang masih bilang kan ada juga kadang tuh orang tuh suka ngomong ini, iya mama tuh pernah muda gitu kan. Kamu tuh nggak pernah tua, jadi kamu nggak tahu gitu kan. Terus kadang tuh maksudnya ego kita tuh akan kayak, emang mudanya mama dulu sama kita sekarang sama. Gitu kan. Terus langsung kayak gimana gitu. Tapi ya itu balik lagi ya mesti diikutin gitu kan. Pasti orang tua juga pasti maunya yang baik sama kita gitu. Tapi kalau udah terlalu maksa sih menurutku juga ya salah gitu. Apapun harus didukung sebenarnya.
kan, asal positif. Positif. Dan baik ya. Oke, jadi kesimpulan of the day nih ya, teman-teman yang lagi nonton dan juga Albert dan juga Charin, kesimpulannya aku bacain ini satu ayat dari Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 yang berbunyi gini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya, ya. Jadi ya kita tuh pasti kan punya banyak keinginan, punya banyak resolusi. Tiap-tiap hari itu kadang kita bangun tuh kita yang pasti aku habis ini aku pengen gini, hari ini aku pengen gini. Ya maksudnya dari hal-hal simpel seperti itu, pasti kita punya target sepanjang satu hari, target 1 minggu, 1 jam, iya, 1 bulan, 1 tahun gitu kan. Kita pasti punya target gitu. Itu penting juga punya target itu supaya benar, supaya bisa terarah ya. Yang dari tadi kita ulang gitu kan ya, terarah. Supaya makin terarah. Tapi memang penting, tapi juga jangan tunggu pas tahun baru aja. Jangan tunggu pas tahun baru doang, apalagi tahun baru kan udah lewat nih, udah lama, udah mau Maret ini kan. Dan kalau misalnya Januari tahun depan kan masih jauh banget ya kan. Jadi jangan tunggu, tapi mulai dari sekarang untuk minimal ya untuk diri sendiri lah, nggak usah yang untuk ya ini untuk keluarga aku pengennya gini-gini gitu ya kan, untuk sekolah aku pengennya sekolah aku tuh begini-begini gitu ya, nggak usah, minimal dari diri sendiri dan mulainya dari sekarang ya. Apa sih ada 3S lo, tau gak sih yang mulai dari Senyum sapa salam. bukan senyum sapa salam bukan ya, itu kan di sini ya. Apa sih mulai dari diri sendiri, 3S apa 3D sih? Ya udah pokoknya itulah ya. Pokoknya mulai dari diri sendiri, hal yang sederhana dan sekarang. 3 SD. Tiga. Ya oke. Pokoknya itulah ya. Jadi mulai dari sekarang, ya. Dan mulai untuk mulai untuk diri sendiri dulu ya. Dan yang paling penting yang tadi firman Tuhan yang aku bacain adalah yang akhirnya itu Tuhan lah yang menentukan arah langkah kita gitu kan. Jadi yang benar kayak tadi Charin bilang juga, libatkan Tuhan dalam apapun seperti itu ya. Karena gak semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Gak semua akan berjalan mulus gitu. Tapi jadikan juga resolusi itu sebagai motivasi kita ya. Motivasi kita untuk kita tuh hidup punya tujuan gitu kan. Orang kalau hidup gak punya tujuan itu rasanya, aku ada satu quotes yang aku baca, orang yang kalau nggak punya harapan tuh dia kayak orang paling malang sedunia. Dia udah yang kayak dalam tanda kutip mati lah gitu. Maksudnya even kamu nggak punya apapun, tapi kalau kamu masih punya harapan, kamu punya everything gitu ya. Dan harapan itu mesti dikasih ke Tuhan Yesus pastinya. Kita nggak bisa, kita manusia itu kita nggak bisa jalan sendiri ya. Kita butuh Tuhan Yesus. So untuk teman-teman yang mungkin sekarang kayak aduh kayaknya telat banget sih ngomongin resolusi gitu ya. Tapi mulai dari sekarang, atau mungkin kamu yang hidupnya ngalir aja gitu ya. Nggak salah juga, tapi supaya hidup kamu lebih terarah, lebih fokus, kita bisa lebih. Iya, halo. Charin nggak mau muncul juga in frame gitu. Iya, oke. Apa namanya? Aku tadi ngomong apa? Iya, jadi lebih terarah gitu kan. Dan pokoknya balik lagi semuanya serahkan sama Tuhan Yesus, libatkan Tuhan Yesus dalam hal apapun, berdoa dan kita lihat aja nanti Tuhan Yesus bikin apa dalam hidup kita. Pastinya yang baik untuk kita ya. Terima kasih untuk Charin dan juga Albert ya sudah menemani kita ngobrol di malam hari ini ya. Terima kasih, dan untuk aku harap semua tujuan, target, resolusi kita bertiga semuanya, dan juga pasti kru aku ya punya resolusi masing-masing ya. Sangat punya sekali. Semua yang nonton ya, punya semuanya mereka. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Semua bisa tercapai di tahun ini. Amin. Ya. Dan aku juga berdoa lah supaya pandemi ini bisa cepat kelar lah ya. Iya. Please. Nggak capek ya. Iya. Lelah. Lelah ya. Aku lelah. Iya, oke. Oke, boleh minta Albert berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pembahasan tentang resolusi Tuhan, tujuan kami, target kami ke depan. Tuhan yang mencapaikan.
kami punya rencana, tapi Tuhan rencanamu yang membuat semua indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banget udah ngikutin cemilan dari awal sampai akhirnya gitu ya. Enggak, belum berakhir. Cemilan belum berakhir. Ya oke. Aduh, jokes aku kenapa kayak gini ya guys? Kenapa aku berbeda sih? Ya oke. Terima kasih yang pokoknya udah ngikutin ya cemilan, dan tetap ya pandemi juga belum berakhir ya kan. Harus tetap jaga kesehatan ya, 6M ya. Aku harap narasumber aku masih ingat protokol kesehatan yang harus dilakukan. 6M. 6M. Kita ngomongnya ganti-gantian ya guys. Saya lupa, mohon maaf. Aku. Ya, jadi dari ya. Mencuci tangan. Oke. Oke, kita latihan dulu ya, kita latihan dulu. Jadi, Oke deh teman-teman ya, tadi kita udah latihan tentang protokol kesehatan 6M yang harus terus dilakukan ya. Jangan longgarkan ya, tapi harus disiplin, harus tetap taat sama protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, menghindari kerumunan. mengurangi mobilitas. menerima vaksinasi. Yeay. Kalian udah divaksin yang ketiga booster? Belum. Yang ketiga belum. Baru 2. Aku udah yang ketiga. Kalian nanti akan merasakan ya bagaimana Sakit. sangat Sakit ya? disuntiknya sih nggak biasa aja, cuman efeknya itu yang wow. Sekarang ngedrop. Drop. Aku yang hari Minggu kemarin kan nggak sempet sampai nggak masuk. Ya oke ya, tetap ya teman-teman mengikuti menjalani protokol kesehatan supaya ini pandemi bisa cepat habis ya. Yang juga mungkin sekarang lagi sakit, aku ngucapin cepat sembuh pastinya ya. Amin. Oke deh, kalau gitu aku Iren. Aku Albert. Aku Carin. Kita pamit dari layar kamu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you all. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk
rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik